Baik anak-anakku, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan rahmat dan nikmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir hayat kita, dan di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang baik, yang soleh dan soleha, baru kemarin ya kita ada Google Meet pelajaran TIK. Kemudian pagi tadi saya dapat kabar dari wali kelas, ada pelajaran lagi. Saya bilang, kok ada pelajaran lagi? Ya, katanya ada pelajaran BK. Ya sudah, tidak apa-apa, karena memang jadwal masih belum stabil, kita tetap jalankan saja. Apapun pelajarannya dan siapapun nanti pengajarnya, kalian yang penting harus tetap semangat, ya. Karena dengan semangat yang ada pada diri kalian, insya Allah itu akan menjadikan kalian anak-anak yang sukses di kemudian harinya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan berkenalan dulu tentang bimbingan dan konseling. Jadi tolong kalian perhatikan, ini jangan ngechat sembarangan ya, karena semua yang kalian chat itu terekam nanti. Ada hasil percakapannya. Ya, jadi ada percakapan, ada hasil rekaman video, ada hasil rekaman hasil chatting di sini. Makanya tolong jangan chatting yang macam-macam. Ya, nak ya. Kita akan mulai untuk materinya. Kita berkenalan dengan bimbingan dan konseling terlebih dahulu. Nanti bantu Bapak ya, kalau belum kelihatan di layar, tolong kasih tahu ya. Pak, belum kelihatan gitu ya, kasih tahu. Sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan atau belum, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Sudah kelihatan. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar tentang BK. Nah, apa sih sebenarnya BK itu? Ya, ada juga yang mengatakan itu dulu BP namanya. Nah, sebenarnya namanya itu sudah berubah. Kalau dulu BP itu adalah bimbingan penyuluhan, tapi kalau sekarang namanya BK, bimbingan dan konseling. Kita izinkan dulu temannya yang baru bergabung ya, jadi kita izinkan saja. Oke, sebentar. Ya. Masih ada lagi. Kita lanjutkan ya. Masih kelihatan ya? Jadi BK itu apa? Nah, di sini kita akan bagaimana mengenal layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Jadi BK itu adalah singkatan, kepanjangannya adalah bimbingan dan konseling. Yang sebelumnya namanya adalah BP, bimbingan dan penyuluhan. Ya, sekarang sudah berubah. Layanan bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan kesehatan mental dengan prinsip-prinsip psikologis atau perkembangan individu melalui intervensi kognitif, emosi, perilaku,
untuk membantu individu atau siswa yang dilayani. Tujuannya agar para siswa, para individu itu dapat tumbuh dan berkembang mencapai kesejahteraan psikologis dan mengoptimalkan potensinya. Jadi dalam layanan bimbingan dan konseling ini adalah sebenarnya layanan yang luar biasa karena berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, bagi kalian yang merasa ada persoalan, maka disinilah peranan guru bimbingan dan konseling untuk membantu. Misalnya, kalian memiliki kecemasan apa? Ketakutan terhadap ujian misalnya. Pak, kok saya kalau mau ujian selalu deg-degan. Nah, disinilah nanti tugas peranan guru bimbingan dan konseling membimbing kalian bagaimana agar kalian bisa berani di dalam menghadapi ujian. Jadi intinya banyak hal-hal yang berkaitan dengan mental itu terkadang kita butuh bimbingan dari orang lain. Atau juga kalian punya persoalan. Mungkin ada yang sudah punya cem-ceman di sini. Nah, kemudian kepikiran terus. Mau belajar, inget dia. Mau makan, inget dia. Mau inget dia. Ya, mau apa saja, mau tidur, inget dia terus. Jadi keganggu mulu. Nah, disinilah ya kalian boleh untuk berkonsultasi. Bagaimana sih caranya agar bolehlah kita mengingat dia, tapi hanya sesuai dengan porsinya saja. Ya, yang terpenting adalah saat ini kalian mengutamakan belajar. Ya, mengutamakan belajar. Nah, maka dari itu jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk berkonsultasi kepada guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling. Ya, seperti itu. Selanjutnya, layanan bimbingan dan konseling itu yang dilakukan oleh konselor. Konselor itu memiliki kompetensi pedagogis pendidikan, kemudian memiliki kepribadian yang baik, kemudian juga memiliki pemahaman terhadap perilaku manusia. Nah, menggunakan berbagai pendekatan konseling seperti psikoanalisis, kognitif behavioral, kemudian humanistik, dan teistik. Nah, saya tidak membahas tentang teori-teori ini karena menurut saya kalian belum sampai ke tahapan seperti itu. Pada intinya bahwa di setiap sekolah itu membutuhkan guru bimbingan dan konseling, yaitu intinya. Jadi saya tidak membahas tentang psikoanalisis itu apa, kognitif behavioral itu apa, saya tidak membahas di sini karena bukan pelajaran untuk kalian. Ya, ini biasanya pelajaran di perkuliahan. Jadi pada intinya saja bahwa setiap sekolah membutuhkan guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya, perbedaan bimbingan dan konseling. Bentar kita izinkan, ada temannya yang baru bergabung. Oke, sudah kita izinkan. Baik, kita lanjutkan ya. Maaf. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Di sini kita bisa melihat, di layar kalian bisa terlihat atau tidak anak-anak? Bisa terlihat atau tidak? Bisa. Oke, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Perbedaan bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan apa itu konseling? Nah, bimbingan itu adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah konseli yang banyak dilakukan dalam satu kelas atau lebih. Jadi seorang guru bimbingan konseling dapat memberikan bimbingan secara umum atau secara banyak orang, secara klasikal. Misalnya di kelas diberikan pengarahan-pengarahan, itu bimbingan namanya. Ya. Sementara kalau konseling adalah kegiatan terapeutik, kegiatan terapi yang dilakukan secara
perseorangan atau kelompok. Nah, secara perseorangan atau kelompok. Kalau tadi, kalau bimbingan ini kelompok, bisa lintas kelas. Artinya klasikal, bisa lintas kelas. Tapi kalau yang konseling, ini bersifat perorangan. Tapi bisa juga bersifat kelompok, namun kelompoknya tidak begitu besar. Tidak begitu banyak orangnya, misalnya 10 orang, itu udah paling banyak dah tuh. Kalau klasikal kan bisa 40 orang, bisa sekaligus. Bisa juga 2 kelas sekaligus. Tapi kalau untuk kelompok, itu tidak begitu banyak. Ya, jadi terapi, kegiatan terapeutik atau kegiatan terapi yang dilakukan secara perorangan. Apabila per individu memiliki masalah, silakan datang, berkonsultasi. Kita sama-sama cari solusi. Kira-kira yang terbaik bagaimana dan seperti apa. Diharapkan setelah adanya kegiatan, setelah adanya konseling, maka siswa tersebut ada perubahan yang lebih baik. Kemudian juga mungkin kelompok. Ada kelompok, ada siswa, beberapa siswa yang memiliki persoalan yang sama. Misalnya sama-sama memiliki kesulitan di dalam belajar. Ada berapa siswa? Misalnya kesulitan belajar bahasa Inggris, ada 10 orang di kelas kamu yang kurang memahami atau kurang begitu mudah di dalam memahami pelajaran bahasa Inggris. Ini dijadikan satu, nanti ke 10 orang itu kita hadirkan guru bahasa Inggrisnya yang langsung membimbing. Atau ada 5 orang yang belajar matematikanya sulit sekali untuk paham. Tinggal kita hadirkan saja wali kelasnya, misteri, ya, untuk membimbing ke 5 orang tersebut agar mampu, artinya berjalan bersama ketika proses pembelajaran berlangsung pelajaran matematika. Ya, jadi konseling itu adalah terapi yang dilakukan secara perorangan atau kelompok. Tujuannya adalah untuk membantu individu yang sedang mengalami masalah serius dan psikologis. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada macam-macam layanan yang diberikan dalam bimbingan dan konseling. Oke, siapa yang bermain chat? Evan, ya, tolong jangan sembarangan. Mahiza sama Evan ini, ya, Mahiza sama Evan. Ini terlihat di sini ya, nak ya, terlihat Mister, ya. Mister, itu udah lama, Mister. Hah? Itu udah lama. Ini jamnya? Nah, ini jamnya kok sekarang. Udah lama. Iya, Mister, udah lama itu yang sebelumnya. Oke, berarti ini kesimpan tuh ya, bener ya. Nah, aja nih nanti kesimpan semua sebagai bukti ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi macam-macam layanan bimbingan dan konseling. Jadi konseling itu tadi kan adalah kegiatan terapi yang dilakukan secara perorangan atau kelompok untuk membantu individu atau membantu kelompok. Macam-macamnya ada yang layanan yang bersifat individu, ya, atau diri pribadi. Seperti misalnya sifat, perilaku, minat, atau bakat, termasuk intelijensi, potensi, dan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini juga masuk ke ranah layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada layanan yang bersifat sosial. Di antaranya tentang masalah pertemanan, pergaulan, ya, hubungan persahabatan, ya, hubungan persahabatan, dan juga kelompok sosial. Nah, apabila kalian ada percekcokan, ada ketidakcocokan dengan teman, di situ namanya nanti layanannya adalah layanan bidang sosial. Kadang ada saja
Berantem lah, main kata-kataan, gara-gara main kata-kataan tuh, gara-gara mulut, jadi berantem. Nah, di sini layanannya termasuk layanan bidang sosial. Jadi bagaimana untuk menjadikan kalian itu akur kembali, ya, secara sosial diterima di lingkungan, paling tidak di kawan-kawan sendiri diterima. Karena ada saja terkadang di dalam satu kelas ada siswa yang tidak disukai oleh teman-temannya, dijauhi, asal dia deket, temannya pergi. Terkadang ada saja yang suka dibully di dalam satu kelas itu. Nah, disinilah konselingnya, layanannya namanya layanan bidang sosial. Nah, terutama siswa-siswa yang ngebully itu yang nanti akan dipanggil, diberikan layanan. Bagaimana agar sesama siswa kita harus bersikap saling peduli, saling menerima akan satu sama lainnya. Kemudian ada layanan bidang belajar. Di antaranya tadi seperti sudah dicontohkan di awal, di situ akan dibahas di antaranya bagaimana cara belajar yang efektif. Jadi sebagai seorang siswa, kalian harus tahu bagaimana caranya agar belajar menjadi efektif dan efisien. Kemudian juga kalian harus tahu gaya belajar, macam-macam gaya belajar. Ada gaya belajar yang bersifat visual, ada auditorial, ada juga yang kinestetik. Kalau visual itu mengandalkan indera penglihatan. Ya, jadi dia itu cepat sekali memahami pelajaran kalau dia bisa melihat dengan jelas. Makanya orang-orang yang gaya belajarnya visual ini wajib duduknya ada di depan. Kalau lagi kelas offline, wajib di depan, karena kalau dia duduknya di belakang, pandangannya terganggu, maka dia sulit untuk memahami pelajaran. Kemudian kalau orang yang gaya belajarnya auditorial, itu gaya belajarnya mengandalkan indera pendengaran. Nah, di sini dia betul-betul indera pendengaran yang menjadi patokannya. Makanya orang yang gaya belajarnya auditorial, dia belajar di belakang masih bisa. Karena dia hanya mengandalkan suara. Cuma kekurangannya adalah kalau Bapak Ibu gurunya suaranya kecil, nah dia sulit untuk memahami pelajaran. Ya. Beda dengan tadi kalau yang visual mengandalkan penglihatan. Kalau tulisan yang di papan tulis tidak terlihat, maka dia sulit untuk memahami pelajaran. Ada lagi kinestetik, yaitu belajar dengan cara berpraktek, gerak. Ya. Kalau tidak mempraktekkan, dia sulit untuk memahami pelajaran. Ada juga yang namanya bidang bimbingan karir. Di sini nanti memilih jurusan, terutama kelas 9. Kira-kira kalian ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan kemana? Apakah ke SMA atau ke SMK? Nanti ada yang namanya pilihan bimbingan karir. Kemudian layanan neurotis. Nah, ini termasuk terapi. Tadi yang stres, kadang kebanyakan tugas, ngeluh mulu udah. Stres gua, tugas mulu tiap hari. Nah, dia udah ngaku tuh. Tapi kalau dibilang, lu orang stres, dia nggak mau ngaku. Tapi kalau secara pribadi dia ngaku sama teman-temannya, stres gua, kebanyakan tugas. Nah, yang seperti ini butuh layanan. Atau tadi kecemasan, ketakutan. Aduh, kalau enggak, ini bagaimana? Ntar jadinya begini, udah ketakutan duluan. Apalagi ada sampai yang depresi, nggak mau keluar dari kamar, ngurung aja diem di kamar. Asal ketemu orang takut. Nah, ini perlu ada yang namanya layanan. Kemudian juga ada gangguan. Nah, ini yang gangguan kepribadian, gangguan mental. Nah, ini udah berat nih, kelas berat. Harus dirujuk kalau itu mah. Ya, udah ngoceh sendirian. Nah, itu bukan layanan konseling lagi tuh mah. Harusnya sudah masuk ke, ya tahulah kamu ya. Yang selanjutnya, asas dalam layanan bimbingan dan konseling. Ada yang namanya asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan, di sini seorang konselor harus merahasiakan segenap data dari konseli atau dari
orang yang berkonsultasi kepada konselor atau guru BK. Jadi semua data itu akan tersimpan dengan rapi kerahasiaannya. Tidak dibeberkan setelah kalian konsultasi, wah disebar-sebarin deh, kayak berita gosip gitu. Nah itu tidak boleh. Jadi ada yang namanya asas kerahasiaan. Ada juga asas keahlian. Berdasarkan kaidah-kaidah akademik dan etika profesional, di mana layanan bimbingan dan konseling itu hanya dapat diampu oleh yang memang guru khusus, yang pendidikannya konseling. Nah ini sebenarnya ranahnya bukan untuk kalian. Cuma sebatas informasi saja bahwa tidak sembarangan yang menempati posisi untuk menjadi guru bimbingan dan konseling. Saya lanjutkan. Alur permintaan melakukan konseling. Nah, ini kalian harus paham alurnya. Jadi jangan semata-mata dikit-dikit langsung lapor. Tidak seperti itu juga. Pertama, buat janji. Nah, kalau sekarang, kalau kondisi lagi seperti ini, bisa saja bikin janji dulu. WA dulu, WA. Ya, paling tidak WA dulu mungkin apakah ke wali kelas, nanti ke wali kelas, baru nanti ke guru BK-nya. Ya, WA dulu. Assalamualaikum Pak atau Bu. Mohon bantuannya. Nih saya punya persoalan. Sebutkan persoalannya. Kira-kira baiknya bagaimana ya? Mohon solusinya, mohon bimbingannya, seperti itu. Kira-kira kapan kita bisa bertemu? Karena saya pengen cerita secara langsung, biar tidak salah paham. Nah, itu bagus justru kalau seperti itu. Kita bikin janji dulu. Nah, setelah adanya janji, maka terjadilah pertemuan. Dan di situ ada proses konseling. Nah, misalnya ada janjian hari Kamis atau hari Jumat jam 10. Harus datang tepat waktu tuh. Ya. Karena kita sudah janji, maka kita harus tepati janji tersebut. Ketika sudah datang, sudah bertemu langsung, di situ terjadi proses konseling. Mudah-mudahan dengan adanya dari hasil pertemuan ini, dari proses konseling ini, siswa yang memiliki masalah dapat terbantu terselesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai tindak lanjut, apakah tadi dikatakan setelah selesai kegiatan ada perubahan yang positif, yang cukup signifikan atau tidak, di sini dievaluasi. Akan dipantau juga. Itu saja mungkin anak-anakku belajar kita pada pagi hari ini. Ya, sudah cukup lumayan. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah dapat bergabung pada Google Meet kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya terkabul. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, marilah sama-sama kita tutup pertemuan meeting kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kalian bisa lab. Untuk hasil rekamannya nanti akan dikirim seperti biasa ya. Terima kasih.